Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julia Delfunda dengan NPM 2486206100084. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Al-Muslim. Jadi, saya membuat video ini bukan semata-mata untuk memenuhi tugas kuliah saja, tetapi juga merupakan bentuk suara saya sebagai mahasiswa ataupun sebagai warga Indonesia dalam menanggapi bencana alam yang terjadi di negara kita ini, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh dalam beberapa waktu terakhir kembali mengingatkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Selain faktor cuaca ekstrim, bencana ini juga diduga kuat dipicu oleh ulah manusia, terutama akibat kerusakan lingkungan, pembalakan hutan, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Inilah akibatnya, buktinya. Semua kayu yang di sini perbuatan manusia. Sejumlah pihak menilai bahwa penguatan kebijakan yang adil, tegas, dan berpihak pada keselamatan rakyat harus menjadi perhatian utama para pemimpin. Upaya tersebut terutama berkaitan dengan perlindungan lingkungan, hutan, serta daerah resapan air yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam konteks kepemimpinan, nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam penanganan bencana dan upaya pencegahan ke depan. Alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan ini sangat bergantung pada keseimbangan antara manusia dan juga alam. Oleh karena itu, besar harapan kami kepada para pemimpin agar semakin menguatkan kebijakan yang adil, tegas, dan berpihak pada keselamatan rakyat, terutama dalam menjaga lingkungan, hutan, dan daerah. Adil, bertindak cepat sesuai dengan ajaran Al-Quran, dan kepada masyarakat yang terdampak, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan di tengah ujian yang berat ini. Jangan pernah merasa sendiri, karena duka ini adalah duka kita bersama. And finally, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk saling menjaga, saling peduli, dan juga saling menguatkan dengan kepemimpinan yang adil dan masyarakat yang tabah. Insya Allah, kita mampu bangkit dan menata kembali kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал с неба последний вздох. Если ты мило подарила, будто ты без меня, давай иногда зашла, а не потеряй свои жаления. Я потому тебе себя, тебе пожалел. Itu video saya di beberapa hari lalu saat menjadi relawan dalam mengantar bantuan di Aceh, tepatnya di Merduk di JA. Saya mengantar bantuan yaitu berupa nasi, snack, dan juga obat-obatan. Awalnya saya berpikir ini hanya tentang memberi, tapi ternyata perjalanan ini justru memberi saya banyak pelajaran yang membuat hati terasa sangat berat. Di sepanjang jalan yang masih basah oleh sisa banjir, saya melihat anak-anak berdiri di pinggir jalan, menunggu dengan sabar
Tak ada teriakan, tak ada tangisan. Hanya tatapan lelah yang berharap satu hal sederhana, yaitu sebungkus nasi. Membuat langkah saya terasa lambat. Anak-anak seusia mereka seharusnya bermain, tertawa, dan pulang ke rumah yang hangat. Tapi di sini mereka belajar bertahan di tengah keterbatasan. Saat nasi itu sampai di tangan mereka, senyum kecil pun muncul. Senyum yang sederhana tapi membuat dada saya sesak, terharu, karena sesuatu yang bagi kita mungkin biasa, bagi mereka menjadi harapan besar untuk hari itu. Bantuan yang kami bawa mungkin tidak bisa menggantikan rumah yang hilang atau menghapus trauma yang mereka rasakan. Namun saya percaya kehadiran kami setidaknya bisa memberi rasa bahwa mereka tidak sendiri menghadapi bencana ini. Hari itu saya pulang dengan hati yang penuh doa. Semoga mereka diberi kekuatan dan semoga kita semua tidak pernah berhenti peduli. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.